Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada hari ini akan membahas tentang yang namanya integrasi sosial. Kita lihat di slide ya, oleh Bapak sendiri ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu integrasi sosial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan dibuka LKS-nya halaman 106. Bapak kasih waktu 5 detik. Oke. Setelah dibuka, baiklah kita langsung memasuki materi. Jadi kita akan membahas tentang integrasi sosial, di mana di dalamnya terdapat poin-poin antara lain pengertian integrasi sosial, faktor terbentuknya integrasi sosial, syarat berhasilnya suatu integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, dan yang terakhir adalah proses integrasi sosial. Kita masuk kepada slide berikutnya. Apa sih pengertian dari integrasi sosial? Jadi secara bahasa, kita lihat di sini. Integrasi sosial adalah berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi masyarakat itu datang berbaur menjadi satu kesatuan ya. Itu entah prosesnya nanti kita bahas melalui proses perkawinan dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Yang tadinya ada suku, misalkan suku Dayak menikah dengan suku Banjar ya, akhirnya berbaur ya. Terjadilah integrasi sosial. Oke, selanjutnya faktor terbentuknya integrasi sosial. Kita lihat di sini di slide. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Itu faktor yang pertama. Ya, apa itu homogenitas kelompok? Homogenitas kelompok adalah jika di dalam suatu masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah atau integrasi sosial akan mudah dicapai. Makanya ada homogenitas, homo itu satu ya. Jadi tingkat kemajemukannya itu sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Jadi dia misalkan hanya ada satu suku ya, satu suku yaitu atau dua suku saja ya, itu bisa berbaur dan cepat sekali dalam terbentuknya integrasi sosial. Cepat karena tidak susah ya untuk menyatukan dua suku yang berbeda tapi dalam kedekatan suku itu mirip-mirip ya, itu. Kemudian yang kedua, besar kecilnya kelompok ya. Besar kecilnya kelompok ini pada umumnya di kelompok kecil tingkat kemajemukan anggota relatif rendah sehingga integrasi sosialnya akan mudah dicapai, sama ya. Ini disebabkan karena kelompok kecil tersebut hubungan sosial antara anggotanya terjadi secara intensif terus-menerus ya, berhubungan secara sosial sehingga terjadinya komunikasi serta tukar-menukar budaya semakin cepat. Kemudian faktor terbentuk yang ketiga integrasi atau penyatuan tadi ya. Yang ketiga, mobilitas geografis ya. Contohnya anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang dituju ya. Namun sering anggota masyarakat datang dan pergi, maka semakin sulit pula proses integrasi sosial akan terjadi. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah seperti suku yang terisolasi, integrasi sosial dapat terjadi. Kemudian yang keempat, efektivitas komunikasi. Jadi komunikasi masyarakat yang baik akan cepat membentuk integrasi sosial. Efektif ini terus menerus ya, efektif terjalin ya. Semakin tinggi
komunikasi, semakin cepat pula terjadi pembauran atau integrasi sosial. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan berbeda. Jadi misalkan adalah satu suku yang ada satu suku, kemudian suku lain masuk, ya, itu toleransi mereka sangat besar sehingga cepat mendorong terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif, ya, selalu menerima masyarakat yang suku yang satu dengan yang lain. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Misalkan yang suku yang satu ini punya menguasai suku-suku lain, lebih besar kelompoknya, tapi mereka terbuka menerima adanya suku lain dan saling menghormati, ya, bekerja sama, ya, itu cepat terjadinya pembauran atau integrasi sosial. Adanya kesamaan unsur budaya yang kelima, ya, kesamaan unsur budaya. Jadi mirip-mirip budayanya, ya. Di Indonesia ini kan hampir-hampir mirip-mirip saja. Jadi cepat terjadi integrasi. Adanya perkawinan campur ini yang sering terjadi. Misalkan tadi Bapak contohkan suku Dayak dengan suku Banjar, suku Jawa dengan suku Banjar, ya, akhirnya anaknya, ya, itu terjadi hasil perkawinan campur, ya. Itu jadi menyatukan dua suku yang berbeda. Adanya musuh bersama dari luar ini yang mendorong, karena jika ada musuh yang menyerang suku-suku yang ada misalkan di Indonesia atau di satu daerah, tentu suku-suku ini akan bersatu, ya. Jadi mereka cepat terintegrasi, atau bukan suku, ya. Ini misalkan suku yang tadi. Nah, ini yang skupnya lebih besar karena Indonesia, ya. Indonesia. Misalkan ada musuh dari luar negeri menjajah Indonesia. Ya, ini karena kita persatuan nasional. Ada musuh dari luar yang datang ke Indonesia, ya. Misalkan orang Belanda menjajah Indonesia, akhirnya Indonesia itu bersatu, ya, bersatu, entah dia suku Medan, suku Batak, suku Dayak, suku Jawa, ya, suku Betawi, semua bersatu padu karena musuhnya sama. Nah, disinilah terjadi yang mendorong terjadinya integrasi sosial, ya, terjadinya integrasi sosial. Adanya musuh dari luar menyebabkan kita semua bersatu, baik suku, ya, agama, ya, ras dan lain sebagainya, itu kita bersatu padu untuk membasmi musuh yang sama, yaitu penjajah dari luar, ya. Itu. Kemudian slide selanjutnya, syarat berhasilnya, ya, syarat berhasilnya suatu integrasi sosial. Seluruh anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi, ya, ini syaratnya yang pertama, saling mengisi. Kemudian terdapat kesepakatan, konsensus antar kelompok mengenai norma sosial. Jadi mereka sepakat untuk melaksanakan bersama. Kemudian bertahannya norma tersebut secara relatif lama. Jadi norma-norma kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya itu benar-benar dijunjung tinggi, ya. Akhirnya terjadilah suatu integrasi sosial, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini 3 syarat, ya. Saling mengisi, terdapat kesepakatan antar kelompok, dan bertahannya norma secara relatif lama, ya, itu. Kemudian kita lanjut lagi, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, ya. Yang pertama, integrasi normatif, ya. Integrasi normatif ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, ya, masyarakat Indonesia itu memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda suku, bangsa, agama dan ras, tapi tetap kita satu, ya. Itu integrasi normatif akibat adanya norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat, ya. Contohnya, Indonesia yang terdiri atas berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, seperti suku Bugis melaut, ya. Ini fungsi. Jawa bertani, identik dengan ciri khasnya masing-masing. Orang Minang pandai berdagang, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga,
integrasi koersif. Apa itu? Kita lihat contohnya ya. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa ya. Yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan ya. Hal ini biasa dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan mencerna integrasi tersebut. Nah, ini bentuk yang kurang bagus ya yang ketiga. Oke, kita lanjut. Proses integrasi sosial. Yang pertama, akomodasi adalah proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang diterima oleh pihak yang terlibat konflik. Jadi diakomodasi supaya sepakat tidak ada lagi konflik ya. Akhirnya mereka berbaur ya, terjadilah integrasi sosial. Kerjasama ya sudah jelas ini faktor proses integrasi selanjutnya. Dia setelah akomodasi bekerja bersama-sama. Kemudian proses selanjutnya adalah saling koordinasi. Ya, makanya ini berjenjang ya. Ini berjenjang nih. Setelah bekerja sama mereka berkoordinasi. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik yaitu pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Jadi selalu terjadi komunikasi, koordinasi. Akhirnya terjadi asimilasi ya, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada ya, yang terdapat antar orang atau kelompok. Nah, ini merupakan 4 jenis terjadinya proses integrasi sosial, yaitu adanya proses akomodasi, kemudian terjadi kerjasama, terjadi koordinasi, dan akhirnya terjadi asimilasi yang mengakibatkan terjadinya proses integrasi sosial. Oke, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah melalui proses integrasi itulah bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku dapat disatukan ke dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun ya terdiri atas berbagai suku bangsa ya di situ. Ya. Walaupun terdiri atas berbagai suku bangsa. Oke, Bapak lihat lagi. Ya, melalui proses integrasi itulah bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku dapat disatukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun terdiri dari berbagai macam bahasa daerah yang lain ya, Indonesia disatukan oleh bahasa Indonesia ya, bahasa persatuan kita. Sedangkan perbedaan yang ada dalam NKRI dapat dinetralisir ya, dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya toleransi ya, saling menghormati dan tenggang rasa ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jika ada pertanyaan silakan langsung masukkan di grup bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.